Udah siap kelasnya? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mulai pembelajaran hari ini, boleh dipimpin dulu ketua kelasnya. Siapa aja? Kalau nggak mimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, makasih ya. Oke, sebelumnya gimana nih kabar kalian nih semuanya? Sehat Pak? Datang sehat. Terus. Ada yang sakit nggak? Enggak ada dong. Benar nih. Seriusan dong, Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, makasih ya ketua kelas sudah disiapin. Iya dong, Pak. Oke, untuk pembahasan selanjutnya pertemuan kita kemarin itu masuk ke struktur ruangan kota. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih kota itu apa? Pengertian kota itu? Saya deh Pak, Iya. kota itu biasanya tempat yang banyak gedung-gedung pencakar langitnya ya Pak. Bisa juga diterapkan kayak gitu. Terus selanjutnya? Terus masyarakatnya heterogen Pak. Betul banget. Oke, biasa-biasa aja, gak usah tegang-tegang kalian. Kalau apa Mas Abdai. Iya, Pak. Oke, iya betul. Tadi untuk dari kota itu sendiri, betul, masyarakatnya itu heterogen dan juga banyak gedung-gedung pencakar langit juga di kota biasanya. Lalu untuk selanjutnya itu ada ciri masyarakat kota. Yang pertama itu masyarakat kota biasanya memiliki pendidikan yang tinggi karena sudah mulai memiliki kesadaran atas dasar pendidikan. Karena dari pendidikan mereka bisa membangun suatu hal untuk kemajuan diri sendiri dan masyarakatnya. Lalu di sini juga ciri masyarakat kota itu materialistis. Kenapa dikatakan materialistis? Karena masyarakat kota itu udah bukan lagi kayak melihat hubungan sosialnya, tapi melihat apa yang dipunya sama tetangganya. Misalnya, rumahnya dicontoh misalnya nih Klairin sama Mawadati, misalnya rumah Klairin udah gede, cuman jadi omongan kan, rumahnya gede itu pasti sejahtera. Nah terus rumah Wawa yang segitu, itu kayaknya dia kurang bahagia di rumahnya gitu ya, gitu. Biasalah gitu. Terus individualis ini jadi masyarakat kota individual, kayak dia tuh udah kayak udah hidupnya masing-masing. Misalnya nih kayak tetanggaan aja, cuman dia nggak ada interaksi yang terjadi, beda sama masyarakat yang ada di perdesaan. Contohnya kayak kalau misal ada apa-apa yang sakit di desa itu kan dia pasti pada tahu kan. Nah itu bedanya. Lalu menjadi agen perubahan. Agen perubahan ini timbul sebetulnya karena memiliki dasar pendidikan yang tinggi. Jadi dari dia memiliki ilmu yang udah didapat dari pendidikannya, jadi dia membuat suatu inovasi atau teknologi yang baru gitu. Terus ada kesenjangan sosial. Kenapa di sini ada kesenjangan sosial? Karena bisa kita lihat. Contoh kayak di negara-negara maju, itu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi kesenjangan yang ada itu malah jadi ada strata yang terbangun dengan sendirinya gitu. Itu ciri-ciri masyarakat kota. Lalu selanjutnya elemen yang membentuk. Jadi di sini itu yang pertama, kota itu ada karena dari kumpulan suatu pelayanan jasa, mulai dari perdagangan, politik sama pelayanan keuangan yang cenderung terdistribusi secara pusat dan berkelompok dalam pusat pelayanan. Lalu yang kedua, adanya kumpulan industri sekunder atau manufaktur, mulai dari pergudangan dan perdagangan grosir yang cenderung untuk berkumpul pada suatu tempat. Yang ketiga itu dari lingkungan permukiman sebagai tempat tinggal dan dari manusia dan ruang terbuka hijau. Yang menghubungkan dari ketiga poin ini itu ada di ini, transportasi menjadi pengikat dari ketiga poin-poin yang sudah kita sebutkan. Karena dari transportasi itu saling menghubungkan kan, dari transportasi bisa menghubungkan dari ketiga poin itu. Oke, selanjutnya ada teori-teori dari struktur ruangan kota. Yang di sini ada pertama konsentrik. Untuk konsentrik ini itu ada diasumsikan
mulai dari kota dibangun di atas tanah datar sehingga memberi keuntungan yang sama ke segala arah. Nih, nggak kelihatan kursor Bapak ya? Nih, karena dia tuh jadi dibentuk melihat dengan kondisi ruang yang datar, bukan yang dilihat dari misalkan contoh kayak di kita kan ada pegunungan tinggi atau ada pegunungan pembatasannya tuh. Kalau ini kan dia betul-betul di bidang datar. Lalu sistem transportasinya dinilai sama, mudah, cepat dan murah ke segala arah. Lalu nilai tanah tertinggi berada di pusat kota. Nih yang pusat tengah-tengah kan itu gedung-gedung tuh menjadi pusat distrik. Lalu bangunan tertua berada di dekat dengan pusat kota. Bangunan menjadi semakin baru seiring mendekati batas kota. Lalu kota-kota berisi berbagai bidang sosial ekonomi dan etnis yang berdefinisi dengan baik. Kelas miskin tinggal dekat dengan pusat kota dan tempat kerja karena mereka tidak mampu membayar transportasi atau perumahan yang mahal. Dan yang terakhir, tidak adanya pemusatan industri berat. Jadi ini dibilang untuk pemetaan ini mengukur dari atas kesamaan dasar gitu. Oke, terus selanjutnya ada teori sektor. Nah, untuk teori sektor ini Bapak pengen adain, Bapak nggak cuman Bapak yang mau ngejelasin, Bapak mau dari kalian semua. Ntar nanti Bapak peraturannya gini, nanti Bapak muterin spidolnya dengan lagu, ntar berhenti di mana, ntar kalian nyebutin gitu. Oke Pak, siap. Nih coba pegang. Kalian maunya lagu apa? Anggap aja Pak. Puterin ya ke belakang. Lagu kopi dangdut Pak. Kopi dangdut. Iya Pak. Oke, sebentar ya. Iklan nih. Premium Iya, ya Pak. belum premium. Belum beli ya Pak. Beli dong Pak. Wait, siapa nggak? Dah. Ya. Kedengaran nggak suara? Nah, puterin dulu. Puterin aja, ntar Bapak yang berhentiin lagu. Oke, Alis. Bapaknya gimana kayak gitu. Iya, Bapak nginep nih aduh, Bapak. Ya Pak. Asumsi dari kenapa teori sektor ini? Asumsi model ini dibuat dengan asumsi yang pertama itu orang kaya yang bisa membayar lebih memilih lokasi terbaik. Yang kedua itu ada penduduk kaya bisa membeli mobil pribadi atau membayar transportasi publik tinggal jauh dari kawasan industri namun dekat dengan jalan utama. Yang terakhir itu ada penggunaan lahan yang serupa menarik penggunaan lahan serupa lainnya, memusatkan satu fungsi di sebuah area dan menolak fungsi lain. Itu Pak. Nah, iya betul banget. Dan untuk teori sektor ini kenapa bisa dibuat? Ini tuh dulu dibuat karena melihat dari ini wilayah yang di Amerika, Chicago. Kan di sana kan banyak orang-orang kayanya. Jadi dia membeli tanahnya itu yang mendominasi orang-orang kaya. Dia menginginkan wilayah mana. Jadi bentukannya seperti itu. Oke. Selanjutnya teori inti ganda. Nih lanjutin lagi ya lagunya berarti di mana? Ayo. Berarti di mana dia tulis ya? Iya Pak. Rizky, asumsi dari teori inti ganda. Oke Pak. Hmm. Asumsi dari teori Triganda itu yang pertama, kota tidak tumbuh dari satu central business district, tetapi dari beberapa inti yang independen.
Kemudian yang kedua, setiap inti bertindak sebagai pusat pertumbuhan dan memiliki fungsi masing-masing. Dan yang ketiga, seiring waktu akan terjadi pertumbuhan keluar dari tiap nukleus atau inti hingga mereka menyatu dan menjadi satu pusat urban. Dan yang terakhir, jika kota menjadi terlalu besar dan padat, beberapa fungsi mungkin disebarkan ke inti yang baru. Oke, terima kasih Rizky. Kalian udah paham banget ya? Kalian bapak menembak aja. Gimana gamesnya? Seru nggak? Seru Pak. Mau lagi? Enggak Pak, cukup. Enggak Pak, ada Pak. Oke. Oke. Tadi kita udah menjelaskan materi pertemuan kita hari ini. Dan tadi kita juga udah main games terkait yang untuk melengkapi materi yang sudah kalian pelajari. Dan Bapak mengetes betul, kalian betul-betul mempelajari apa yang sudah Bapak berikan. Oke, selanjutnya nih untuk tugas ada oleh-oleh juga nih dari Bapak. Cuma oleh-olehnya nggak berat kok. Oh enggak? Apa itu Bapak? Oleh-oleh gampang. Kan tadi kan Bapak udah ngetes kalian kan individunya, jadi nggak usah ada tugas individu lagi. Jadi langsung tugas kelompok. Untuk kelompoknya itu nanti kalian bebas dengan siapa aja pembuatan kelompoknya. Dan untuk poin-poin pembahasan setiap kelompok nanti Bapak bisa kirim ke ketua kelas ya untuk poin-poinnya apa aja. Oke. Terima kasih. Oke, tadi sebelum menutup pertemuan hari ini, Bapak boleh minta nggak review dari kalian siapa aja? Mau Bapak tunjuk apa mau tunjuk sendiri? Review pertemuan kita kali ini. Tunjuk aja Pak. Siapa? Tunjuk aja Pak. Ini dari Bapak aja. Siapa? Siapa nih siapa ya? Bawa deh review. Jangan bawa. Siapa ya? Eko. Ya Pak, izin menyampaikan kesimpulan materi pada hari ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa kota itu merupakan tempat yang menjadi pusat perekonomian yang memiliki masyarakat yang heterogen. Heterogen di sini maksudnya adalah keberagaman. Beragam bisa mulai dari wilayah asalnya, pekerjaan, budaya, dan kebiasaan penduduknya. Kota juga memiliki struktur tata ruang kota yang sudah dikelompokkan. Namun dengan adanya pengelompokan ini, kesenjangan perekonomian semakin terlihat. Lalu kota juga memiliki berbagai potensi, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, dan politiknya. Oke, baik nih. Wah, bagus juga nih dari Eko, udah lengkap juga terkait pembahasan kita kali ini. Untuk ringkasannya juga sudah disebutkan. Oke, baik. Bapak izin menutup kelas hari ini. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Oke, untuk doa kelas. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Kurang lebih mohon maaf, Bapak tutup. Terima kasih atas keaktifan kalian di kelas hari ini. Besok jangan lupa untuk tugas kelompoknya ya, untuk pertemuan selanjutnya. Dan untuk ketua kelas jangan lupa untuk kabarin lagi ke grupnya kelas nanti terkait tugas. Oke. Nanti Bapak minta tolong bawain ya. Iya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Bapak. Biar di jalan Pak. Iya Pak.